Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Hal yang sama pernah dialami oleh Daud. Setelah dia dan 600 pasukannya gagal berperang menemani Raja Filistin, 600 pengikutnya bersama dengan Daud kembali ke Siklag tempat mereka bermukim. Dan apa yang terjadi? Tempat tinggal mereka sudah terbakar habis, tanpa ada yang tersisa. Anak, istri, harta benda, baik Daud dan 600 pengikutnya, semuanya ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan sekitar 600 pengikut Daud sakit hati. Kenapa? Sudah gagal jadi prajurit, gak dapat apa-apa, capek-capek jalan ke kota Filistin. Sudah berjalan sekian lama, mereka capek untuk tiba di sana, dan mereka akhirnya gak dipakai oleh Raja Filistin. Dan mereka pulang tanpa membawa apa-apa. Ketika keadaan mereka pulang gak bawa apa-apa, yang ada pun tidak tersisa sama sekali. Semua sakit hati dan sudah sepakat akan melempari Daud dengan batu, karena mereka pikir Daud harus bertanggung jawab. Tapi perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Daud mengambil baju imam dan dia menjauh dari para prajuritnya, dan dia beribadah. Dia menyembah Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sanggupkah orang Amalek itu aku susul? Apakah aku bisa merebut kembali, mengambil kembali para tawanan? Dan Tuhan bicara, ya susullah. Engkau akan dapat menyusulnya, dan engkau akan merebut kembali semua yang menjadi milikmu, semua yang menjadi hakmu. Bahkan engkau akan menerima perkara-perkara besar lebih dari apa yang harusnya engkau dapatkan. Perhatikan baik-baik. Kemudian dikisahkan Daud berhasil menaklukkan orang Amalek. Semua yang hilang dikembalikan Tuhan, dan mereka mendapatkan banyak jarahan. Kenapa? Karena mereka lebih dulu, terutama Daud, meninggalkan persoalannya, meninggalkan pergumulannya, melepaskan diri dari kekuasaan dan ketakutan yang sedang dia terima dari para pengikutnya. Dia memilih untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud mendapatkan jawaban. Hal yang sama malam ini. Kalaupun doa-doamu belum dijawab, kalaupun doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, kalaupun keadaanmu belum sebaik yang kau harapkan, jangan mau dikuasai. Lepaskan dirimu dari pergumulanmu, lepaskan dirimu dari ikatan persoalanmu, lepaskan dirimu dari belenggu pergumulanmu, dan cari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan, renungkan janji Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Kenapa? Ketika hal itu kita lakukan, pertolongan Tuhan terjadi.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku mencari wajahmu. Di situ kuasamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku mencari wajah-Mu, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pandangan Simon bukan kepada pergumulan, tapi kepada Tuhan. Pandangan Daud bukan kepada apa yang hilang, bukan kepada ketakutan dan intimidasi para pengikutnya. Pandangan Daud kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan, Tuhan menolong, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang Simon pikirkan, dari apa yang Daud pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja lewat kedua hambanya ini. Malam ini lakukan hal yang sama. Lepaskan dirimu dari belenggu pergumulan. Lepaskan dirimu dari ikatan persoalan. Lepaskan dirimu dan pandanganmu dari permasalahanmu yang belum ada jalan keluar. Dan lakukanlah ini. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Renungkan firman-Nya. Renungkan kasih-Nya. Maka saya percaya mulai malam ini kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Sebab kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Apapun yang terjadi, Dia menyertai saudara dan saya.